Berapa lama kamu sudah berjuang dalam diam, sambil bertanya kepada dirimu sendiri, kenapa hidupku belum berubah, padahal aku terus mencoba? Dan di suatu lugar dalam pikiranmu, ada bisikan halus yang tak pernah benar-benar kau dengar. Sebuah formula psikologi kekayaan yang dulu diajarkan Napoleon Hill, lalu perlahan dilupakan oleh dunia. Hari ini, dalam beberapa menit ke depan, bisikan itu akan menjadi suara yang jelas. Dan mungkin, untuk pertama kalinya, kamu akan mendengar dirimu sendiri dengan cara berbeda. Bayangkan, ini sejenak. Ada sebuah pintu di dalam kepalamu. Pintu yang selalu terkunci. Bukan karena tidak ada kunci, tapi karena kamu diajarkan sejak kecil untuk tidak menyentuhnya. Itu adalah pintu menuju potensi sebenarnya. Dan selama ini, kamu berdiri di depan pintu itu, memegang kunci tanpa sadar, tapi tidak pernah berani memutarnya. Aku tahu rasa sakit itu. Rasa sakit dengan bentuk yang sulit dijelaskan, gabungan entre frustasi, cemas, kecewa pada diri sendiri, dan rasa seolah waktu bergerak lebih cepat darimu. Kamu pernah merasa begitu, bukan? Seakan semua orang berjalan ke depan, dan kamu tertinggal beberapa langkah, walau kamu sudah berlari semampumu. Ada hari-hari ketika kamu bangun dan berharap sesuatu berubah. Satu peluang, satu momen, satu keajaiban, tapi bukan dalam arti mistis, sekadar sebuah titik balik. Tapi kemudian hari itu berulang, seperti hari sebelumnya, dan perlahan pikiranmu mulai menyimpulkan bahwa mungkin inilah hidupmu. Dan disinilah sakit itu benar-benar muncul. Ketika kamu mulai percaya bahwa batas-batas yang dibangun oleh pikiranmu adalah realitas final. Padahal, bukan. Belum. Hanya karena kamu memikirkannya. Bukan berarti itu kebenaran. Napoleon Hill pernah mengatakan bahwa sumber kekayaan, baik dalam bentuk uang, peluang, atau kendali hidup, dimulai bukan dari tindakan, tapi dari struktur pikiran yang kamu bentuk setiap hari, sadar atau tidak. Dan mungkin tanpa kamu sadari, pikiranmu telah membangun sebuah ruangan gelap yang sempit. Ruangan tempat kamu merasa cukup, padahal jauh di dalam dirimu, kamu tahu kamu bisa lebih dari itu. Izinkan aku bertanya, kapan terakhir kali kamu benar-benar mendengar dirimu sendiri? Bukan suara dunia, bukan komentar orang lain, bukan standar yang ditanamkan dari luar, tetapi suara dalam yang sejak lama tertutup oleh kebisingan dan rasa takut. Coba diam sejenak. Bayangkan dirimu berdiri di depan cermin. Bayanganmu memandang balik, tapi kali ini ia tidak terlihat lelah. Ia hanya menunggu. Menunggu kamu akhirnya sadar bahwa semua batas yang kau lihat selama ini adalah bayangan, bukan tembok. Setiap orang yang pernah bangkit dari bawah memulai dengan satu hal kecil, sebuah kesadaran, sebuah percikan, sebuah momen ketika mereka berkata pada diri sendiri, "Aku tidak mau hidup seperti ini lagi." Itu bukan marah, bukan putus asa. Itu adalah momen ketika pikiran bawah sadar mulai membuka mata. Dan mungkin momen itu sedang terjadi sekarang, di detik ini, ketika kata-kata ini masuk ke dalam dirimu. Bukan karena suaranya kuat, tapi karena kamu sudah terlalu lama diam. Terlalu lama menunggu seseorang menyalakan lampu. Padahal sumber cahaya itu selalu ada di tanganmu. Hill menyebutnya autosugesti, sebuah proses di mana pikiranmu menyerap kata-kata yang kamu ulangi dan mengubahnya menjadi realitas mental. Tapi masalahnya sederhana. Selama bertahun-tahun, pikiranmu lebih sering mendengar, "Aku tidak bisa, aku tidak cukup, aku tidak siap." Tanpa sadar, kamu membangun sistem keyakinan yang memperkecil hidupmu. Sekarang, aku ingin menantangmu. Bagaimana jika, untuk pertama kalinya, kamu membuka ruang kecil dalam pikiranmu, ruang di mana kemungkinan masih hidup,
Bagaimana jika kamu memberi dirimu izin untuk membayangkan bahwa hidupmu bisa berubah, bukan karena dunia berubah, tapi karena kamu mulai melihat dengan cara baru? Lihatlah bayangan itu lagi. Perhatikan langkah kecil yang ia lakukan. Satu langkah ke depan. Sederhana, tapi signifikan. Itu bukan metafora kosong. Itu adalah gambaran dari apa yang terjadi ketika kesadaran mulai bangun. Ketika kamu mulai sadar bahwa rasa sakit bukan musuh, ia adalah alarm. Sinyal bahwa ada sesuatu dalam dirimu yang ingin tumbuh. Dan jika kamu merasakannya sekarang, meski samar, itu artinya kamu sudah siap untuk bergerak. Siap untuk membangun ulang sistem pikiranmu. Siap untuk membuka kunci pintu yang selama ini kamu biarkan tertutup. Karena kekayaan dalam bentuk apapun yang kamu inginkan tidak dimulai dengan uang, pekerjaan, atau kesempatan. Ia dimulai dengan satu kalimat yang kamu bisikkan pada dirimu sendiri. Aku bisa. Bukan sebagai motivasi kosong, tapi sebagai keputusan mental. Sebuah kontrak dengan diri sendiri. Jika kata-kata ini membuatmu merasakan sesuatu, meski sedikit, itu adalah tanda bahwa percikan kesadaran sedang menyala. Jangan biarkan padam. Pegang perasaan ini. Bawa ke langkah berikutnya. Dan sebelum kita melanjutkan ke blok berikutnya, aku ingin meminta satu hal kecil. Bukan untukku, tapi untuk memperkuat keputusanmu. Jika kamu merasakan perubahan kecil dalam pikiranmu sekarang, jika kamu merasa mulai bangun, klik like dan subscribe. Lakukan bukan sebagai dukungan, tapi sebagai deklarasi mental. Aku siap memulai perjalanan ini. Saat kamu kembali masuk ke dalam alur pikiranmu, coba rasakan sesuatu yang halus. Seolah ada ruang baru yang terbuka. Ruang itu tidak luas, tidak terang, tidak juga penuh jawaban. Ia hanya berbeda. Dan perbedaan kecil ini penting, karena disinilah perjalanan menuju kekuatan mental dimulai. Banyak orang mengira perubahan datang dari luar, dari peluang, dari keberuntungan, dari keadaan yang tiba-tiba membaik. Tapi mereka lupa bahwa setiap perubahan besar dalam hidup manusia selalu muncul dari dalam pikiran terlebih dahulu. Inilah inti dari formula psikologi kekayaan yang diajarkan Napoleon Hill. Inti yang perlahan dilupakan, padahal kekuatannya tidak pernah padam. Coba pikirkan sebentar, berapa banyak keputusan yang kamu buat hari ini? Berapa banyak pikiran yang muncul tanpa kamu sadari? Dan dari semua itu, berapa banyak yang sebenarnya membentuk jalan hidupmu? Jika kamu menjawab hampir semuanya, kamu benar. Karena hidup yang kamu jalani sekarang adalah hasil dari pola mental yang kamu ulang. Setiap hari, bahkan saat kamu tidak memperhatikannya. Rasa gagal itu muncul bukan karena kamu tidak mampu. Rasa takut muncul bukan karena dunia lebih besar daripada kamu. Kebingungan muncul bukan karena kamu tidak tahu arah. Semuanya muncul karena pikiranmu telah mengulang pola tertentu begitu sering, sehingga ia menganggap pola itu sebagai kenyataan. Napoleon Hill menyebutnya hukum sebab akibat mental. Apapun yang kamu tanam dalam pikiranmu, secara sengaja atau tidak, pada akhirnya akan muncul sebagai kenyataan dalam hidupmu. Pikiran adalah penyebab. Hidupmu adalah akibat. Dan saat kamu benar-benar memahami ini, kamu akan merasakan momen aha yang sederhana tapi kuat. Aku yang menciptakan duniaku, dan aku bisa menciptakan ulang kapan saja. Sekarang aku ingin bertanya sesuatu yang mungkin belum pernah kamu tanyakan pada dirimu sendiri. Jika pikiranmu bisa menciptakan hidup yang penuh batas, bukankah pikiran yang sama juga bisa menciptakan hidup yang penuh kemungkinan? Bayangkan pikiranmu sebagai sebuah kebun. Selama bertahun-tahun, kamu membiarkannya tumbuh spontan. Benih-benih ketakutan tumbuh tanpa kamu sadari.
ranting-ranting keraguan menjalar kemana-mana. Akar-akar kebiasaan lama mencengkeram tanah, membuatmu sulit bergerak. Dan karena kamu tidak pernah benar-benar memperhatikan kebun itu, kamu mulai percaya bahwa itulah bentuk asli dirimu. Tapi coba perhatikan lebih dekat. Di antara ranting-ranting itu, ada satu benih kecil yang berbeda. Benih ini adalah keinginan. Keinginan untuk hidup lebih baik. Keinginan untuk merasa mampu. Keinginan untuk merebut kembali kendali atas hidupmu. Benih itu selalu ada, tapi tersembunyi oleh semak belukar pikiran negatif yang tumbuh selama bertahun-tahun. Dan inilah rahasia kekuatan mental yang dilupakan dunia. Keinginan bukan sekadar perasaan. Keinginan adalah energi mental yang bisa menggerakkan seluruh hidupmu. Jika kamu memperkuatnya, ia akan tumbuh. Jika kamu memfokuskan pikiranmu padanya, ia akan menciptakan arah. Jika kamu melindunginya dari keraguan, ia akan menjadi fondasi perubahan. Sekarang aku ingin mengajakmu masuk lebih dalam. Dengarkan pertanyaan ini dengan perlahan. Apa sebenarnya yang kamu inginkan? Bukan apa yang orang lain ingin kamu capai. Bukan apa yang terlihat aman. Bukan apa yang membuatmu diterima. Tapi apa yang benar-benar kamu inginkan? Jawabannya mungkin samar. Atau mungkin kamu sudah tahu sejak lama, tetapi takut untuk mengakuinya. Takut gagal. Takut dinilai, takut kecewa. Padahal satu-satunya hal yang seharusnya kamu takuti adalah membiarkan hidupmu berjalan tanpa arah yang kamu pilih sendiri. Di titik inilah kekuatan pikiran mulai terbentuk. Ketika kamu mengakui keinginanmu, kamu sedang memberikan arah pada energimu. Ketika kamu mengulanginya dalam pikiranmu, kamu sedang memberi perintah pada pikiran bawah sadarmu. Ketika kamu membayangkannya dengan jelas, kamu sedang menciptakan blueprint mental untuk masa depanmu. Hill menyebut proses ini sebagai mastermind internal, sebuah sinergi antara pikiran sadar dan pikiran bawah sadar yang bekerja sebagai satu tim. Pikiran sadar memilih tujuan. Pikiran bawah sadar menciptakan jalannya. Dan jika keduanya harmonis, kamu menjadi kekuatan yang sulit dihentikan. Sekarang bayangkan sebuah momen sederhana. Kamu duduk diam, menutup mata, mengambil napas yang lambat. Dan untuk pertama kalinya, kamu melihat hidupmu seperti peta kosong, bukan jalan buntu. Di depanmu ada pintu. Pintu yang dulu kamu takuti. Pintu yang kamu hindari. Tapi sekarang, pintu itu tidak terlihat mengintimidasi. Ia hanya menunggu. Dan kamu sadar bahwa kunci yang kamu pegang selama ini bukan simbol motivasi, tapi simbol identitas. Identitas baru, diri baru. Ketika kamu memahami bahwa pikiranmu adalah sumber kekuatan terbesarmu, tiba-tiba dunia tidak lagi terasa terlalu besar. Kamu tidak lagi merasa kecil. Kamu tidak lagi merasa terlambat. Karena kamu akhirnya mengerti. Hidup tidak berubah karena kesempatan muncul. Hidup berubah ketika pikiranmu siap menerimanya. Ini adalah fondasi dari formula psikologi kekayaan. Dan ketika fondasi ini kuat, segalanya menjadi mungkin. Di dalam dirimu, sebuah kesadaran mulai tumbuh. Tetapi kesadaran saja tidak cukup untuk mengubah hidup. Kesadaran adalah pintu. Disiplin adalah langkahmu untuk melewatinya. Dan disinilah banyak orang berhenti, bukan karena mereka tidak mampu, tetapi karena mereka tidak mengerti bagaimana pikiran bekerja ketika perubahan dimulai. Perubahan tidak pernah dimulai dengan perasaan nyaman. Ia dimulai dengan gesekan, dengan resistensi, dengan suara kecil dalam pikiranmu yang berkata, "Nanti saja, kamu tidak siap, ini terlalu berat." Dan suara itu bukan musuhmu. Ia hanyalah sisa dari pola lama yang masih mencoba bertahan. Bayangkan pikiranmu seperti sebuah ruangan yang sudah kamu tempati bertahun-tahun. Di dalamnya, semua barang sudah tertata dengan cara tertentu. Pikiran negatif memiliki raknya sendiri.
kebiasaan lama punya tempat yang sangat nyaman. Dan saat kamu mulai mengubah susunannya, tentu saja ruangan itu terasa berantakan. Ini normal, dan justru tanda bahwa kamu sedang bergerak. Napoleon Hill selalu menekankan bahwa disiplin mental adalah jembatan antara keinginan dan pencapaian. Tanpa disiplin, keinginan hanya menjadi fantasi. Dengan disiplin, keinginan menjadi rencana, dan rencana menjadi kenyataan. Sekarang, coba jawab dengan jujur. Berapa kali kamu mulai sesuatu dengan semangat besar, lalu semangat itu hilang dalam beberapa hari? Berapa kali kamu merasa sangat yakin, lalu satu hambatan kecil membuatmu mundur? Berapa kali kamu berjanji pada dirimu sendiri, lalu melanggar tanpa sadar? Tidak ada yang salah denganmu. Yang kurang hanya satu: sistem. Manusia tidak berubah lewat motivasi. Manusia berubah lewat sistem kecil yang diulang setiap hari, bahkan saat motivasi hilang. Inilah inti dari reprogramming mental. Bayangkan otakmu sebagai jalur-jalur kecil. Setiap pikiran adalah sebuah langkah. Pikiran yang sama akan membuat jalur itu semakin dalam, semakin kuat, semakin otomatis. Jika selama bertahun-tahun kamu melewati jalur "aku tidak bisa", jalur itu menjadi jalan raya. Dan ketika kamu mencoba membuat jalur baru, jalur keyakinan, jalur keberanian, pada awalnya terasa berat, karena kamu masih terbiasa berjalan di jalan raya lama. Tapi setiap perubahan besar dimulai dari satu langkah kecil yang diulang berkali-kali. Sekarang dengarkan ini baik-baik. Kamu tidak sedang melawan dunia. Kamu hanya sedang membangun ulang jalur di kepalamu. Untuk itu, kamu membutuhkan disiplin mental yang sederhana, tapi konsisten. Dan aku ingin memberimu satu latihan praktis, sebuah latihan yang digunakan banyak orang untuk memprogram ulang pikiran bawah sadar mereka. Latihan ini bukan teori, ia bukan motivasi instan, ia adalah tindakan kecil yang akan mengubah struktur pikiranmu dari dalam. Latihan ini sederhana. Setiap pagi, sebelum melakukan apapun, duduk selama 2 menit. Hanya 2 menit. Tarik napas perlahan dan tanyakan pada dirimu sendiri dengan nada tenang, apa satu hal yang benar-benar penting hari ini untuk mendekatkanku pada tujuan hidupku? Hanya satu hal, tidak lebih. Lalu dengarkan jawaban pertama yang muncul. Jangan menilai, jangan mengoreksi, jangan mencari jawaban sempurna. Jawaban pertama itulah suara pikiran bawah sadarmu. Suara yang selama ini tenggelam oleh kebisingan. Setelah itu, ulang satu kalimat yang sama setiap hari dengan suara lembut tapi tegas di dalam pikiranmu. Aku mengarahkan pikiranku. Aku mengarahkan hidupku. Kalimat sederhana ini adalah autosugesti. Ia memberi sinyal pada sistem mentalmu bahwa kendali sudah kembali padamu. Jika kamu mengulang ini selama beberapa hari, kamu akan mulai merasakan sesuatu. Bukan perubahan besar, sesuatu yang lebih halus. Seperti cahaya kecil yang menyelinap ke ruangan gelap. Seperti ruang gerak baru dalam kepalamu. Seperti langkah pertama di jalan yang belum pernah kamu lewati. Dan di saat inilah resistensi biasanya muncul. Pikiran lama mulai melawan. Mereka akan membisikkan hal-hal seperti, kamu tidak punya waktu. Kamu tidak akan bertahan lama. Itu tidak akan berhasil. Ingat, itu bukan suara kebenaran. Itu adalah mekanisme pertahanan dari identitas lamamu. Dan setiap kali kamu mengabaikan suara itu dan tetap melakukan langkah kecilmu, identitas barumu semakin kuat. Bayangkan seseorang yang sedang menembus hutan lebat. Langkah pertama sulit. Langkah kedua perlahan mulai membentuk jalur. Dan setelah 100 langkah, jalur itu menjadi jalan. Begitu pula dengan pikiranmu. Setiap pikiran positif yang kamu ulang, meski kecil, adalah satu langkah yang memperkuat jalur baru. Napoleon Hill menyebut proses ini sebagai transmutasi mental.
mengubah energi pikiran menjadi tindakan nyata. Dan hanya orang yang memiliki disiplin mental yang bisa mencapai titik ini. Jadi aku bertanya padamu, apakah kamu siap mengulang langkah kecil itu setiap hari? Apakah kamu siap menjadi seseorang yang tidak menyerah hanya karena tidak langsung melihat hasil? Apakah kamu siap membangun jalan baru dalam pikiranmu? Jika jawabannya iya, even kecil, itu sudah cukup. Karena perubahan besar tidak membutuhkan ya yang lantang. Ia hanya membutuhkan komitmen kecil yang diulang hingga menjadi identitas baru. Sekarang pejamkan mata sejenak, secara imajinatif. Bayangkan dirimu berjalan di jalur baru. Tanahnya masih lembut, langkahmu masih ragu. Tapi kamu melangkah juga. Dan setiap langkah membuat jalur itu semakin jelas, semakin nyata, semakin menjadi bagian dari dirimu. Inilah disiplin mental. Inilah reprogramming. Inilah awal dari hidup baru. Bayangkan untuk sesaat bahwa semua latihan kecil, semua disiplin yang kamu bangun, semua pikiran baru yang mulai tumbuh dalam dirimu, mulai menyatu menjadi sebuah arah yang jelas. Arah ini bukan datang dari motivasi singkat, bukan dari dorongan emosional sesaat. Arah ini muncul dari sesuatu yang lebih dalam, sebuah fondasi mental yang perlahan kamu bangun, langkah demi langkah, hari demi hari, bahkan ketika tidak ada yang melihat. Dan sekarang, kamu mulai merasakan perubahan itu, bukan sebagai ledakan besar, tapi sebagai pergeseran halus. Kamu mulai bangun di pagi hari dengan sedikit lebih tenang. Kamu mulai merasakan ruang di antara pikiran-pikiranmu. Kamu mulai bisa membedakan mana suara lamamu dan mana versi dirimu yang baru sedang tumbuh. Perubahan seperti ini sering terasa samar, tidak dramatis, tidak mencolok. Namun justru disitulah kekuatannya. Karena perubahan yang benar-benar bertahan tidak pernah datang dari tekanan luar. Ia tumbuh dari dalam, dengan diam, dengan sabar, dengan konsistensi. Napoleon Hill selalu mengatakan bahwa kekayaan, apapun bentuknya, dimulai ketika pikiranmu berpihak padamu, bukan melawanmu. Dan sekarang, setelah melalui perjalanan panjang dari blok-blok sebelumnya, kamu mulai melihat bagaimana pikiranmu perlahan berbelok. Tidak lagi menjadi musuh, tidak lagi menjadi penjara, tetapi mulai menjadi alat, kendaraan, sumber daya. Coba rasakan itu. Rasakan bagaimana, untuk pertama kalinya dalam waktu lama, kamu mulai mengerti pola-pola dalam dirimu. Ketika rasa takut muncul, kamu tidak lagi berhenti begitu saja. Kamu memperhatikan. Kamu bernapas, kamu memilih. Dan pilihan kecil ini, meski tampak sederhana, adalah bukti bahwa kamu bukan orang yang sama seperti sebelumnya. Bayangkan dirimu berjalan menyusuri sebuah jalan panjang. Sebelumnya, jalan itu dipenuhi kabut. Setiap langkah terasa ragu. Setiap belokan membuatmu takut tersesat. Tapi kini kabut itu mulai menipis. Bukan hilang seketika, tapi cukup untuk membuatmu melihat beberapa langkah ke depan. Dan itu saja sudah cukup untuk memberi kepercayaan diri. Cukup untuk membuatmu terus bergerak. Inilah transformasi mental yang tidak disadari banyak orang. Mereka mencari perubahan besar, tetapi mengabaikan perubahan kecil yang sebenarnya menggerakkan seluruh hidup. Mereka ingin loncatan besar, tapi tidak melihat bahwa kekuatan sejati datang dari langkah-langkah yang konsisten. Dan kamu, di titik ini, telah membangun sesuatu yang orang lain tidak miliki. Fondasi pikiran yang kuat. Sekarang coba lihat ke belakang. Lihat dirimu yang dulu. Versi yang penuh keraguan. Versi yang mudah terhenti. Versi yang merasa hidup terlalu berat. Versi yang tidak menyadari kekuatan pikirannya sendiri. Dan bandingkan dengan dirimu saat ini yang sedang duduk mendengarkan kata-kata ini dengan kesadaran baru, dengan arah baru, dengan kendali baru.
kamu sudah berubah. Mungkin belum sepenuhnya, mungkin masih jauh dari gambaran idealmu, tapi kamu sudah bergerak. Dan tidak ada perubahan yang lebih kuat daripada seseorang yang memutuskan untuk mengambil kembali kendali atas pikirannya. Sekarang, mari kita masuk lebih dalam. Apa yang terjadi ketika pikiranmu mulai bekerja selaras dengan tujuanmu? Apa yang terjadi ketika autosugesti, disiplin mental, dan fokus bawah sadar bersatu? Jawabannya sederhana. Hidupmu mulai mengikuti pola baru. Pola yang kamu pilih, pola yang kamu ciptakan, pola yang lahir dari keputusanmu sendiri. Dan di titik ini, kamu akan mulai melihat hal-hal yang dulu tidak terlihat. Peluang kecil yang sebelumnya kamu abaikan. Ide-ide yang tiba-tiba muncul tanpa diminta. Orang-orang yang masuk ke dalam hidupmu dengan waktu yang tepat. Energi yang bergerak lebih lembut, lebih terarah, lebih berarti. Bukan karena dunia berubah, tapi karena kamu yang berubah. Itulah rahasia terbesar dari kekayaan mental. Hidup selalu mengikuti kualitas pikiranmu. Saat pikiranmu kuat, hidupmu ikut menguat. Saat pikiranmu terarah, hidupmu ikut mengalir. Saat pikiranmu terbuka, kesempatan ikut datang. Kini bayangkan sebuah momen sederhana. Kamu berdiri di depan sebuah pintu lagi. Pintu yang berbeda dari pintu di awal perjalanan ini. Yang satu dulu tertutup, yang ini terbuka. Dan di balik pintu itu, kamu melihat sesuatu yang tidak pernah kamu lihat dengan jelas sebelumnya. Dirimu yang telah berkembang, dirimu yang percaya, dirimu yang tahu arah, dirimu yang tidak lagi dikendalikan oleh keraguan lama. Rasakan itu. Rasakan bagaimana gambaran itu perlahan membentuk identitas baru di dalam pikiranmu. Identitas seseorang yang bukan hanya berpikir lebih baik, tetapi hidup lebih baik. Identitas seseorang yang tidak lagi berjalan dengan rasa takut, tetapi dengan kejelasan, dengan ketenangan, dengan keyakinan yang dalam dan stabil. Inilah transformasi, bukan akhir perjalanan, tetapi awal dari perjalanan baru. Perjalanan di mana kamu tidak lagi dikendalikan oleh pola lama, tetapi memimpin hidupmu dengan kesadaran penuh. Perjalanan di mana kamu tidak lagi berjalan dalam kegelapan, tetapi membawa cahaya dari dalam. Dan sebelum kita menyelesaikan perjalanan ini, aku ingin meninggalkan satu kalimat terakhir. Sebuah pengingat yang sederhana, namun cukup untuk menemani setiap langkahmu. Kamu adalah arsitek pikiranmu, dan pikiranmu adalah arsitek hidupmu. Jika kata-kata ini membuatmu melihat sesuatu yang baru, jika ada bagian kecil dari dirimu yang merasa lebih hidup, jika ada percikan yang tumbuh selama perjalanan ini, klik subscribe jika kata-kata ini membuatmu berpikir lebih dalam. Karena ini bukan akhir, ini adalah awal dari cara berpikir baru.